Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Oke. Alhamdulillah sore ini kita hadir kembali di studio podcast Zona Merah. Ya, ini mungkin sesi perdana. Sesi perdana karena kemarin kita tayang dengan sesi trialnya. Uji coba Dan hari ini kita perdana. Betul, luar biasa. Betul. Dan tentu dengan sesi perdana ini akan ada kejutan. Begitu ya. Harus surprise ya untuk yang perdana. Surprise gitu karena memang tentu banyak yang nunggu-nunggu. Betul. Selain dari para penonton yang hadir di studio, juga yang di luaran sana juga nunggu. Betul. Apalagi media iklannya ini udah kemana-mana kita. Udah viral duluan itu ya. Viral duluan. Harapannya seperti itu. Amin. Dan tentunya semoga di podcast kita ya. ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk semua orang seperti itu. Penonton semua, sore ini kita kedatangan tamu spesial. Betul Kang Habib. Tamu spesial dan bukan hanya martabak yang spesial itu ya. Tamu juga ada yang spesial. Kang Andi. Ya, karena apa? Kita anggap spesial karena beliau ini selain dari memang punya histori yang kayaknya sangat menarik untuk kita ungkit gitu betul. untuk kita share ke teman-teman semua. Tentu ini akan banyak manfaatnya begitu. Sehingga untuk itu kita hadirkan khusus untuk sesi podcast perdana ini adalah narasumber kita Kang Sondang. Oke. Jenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Bindeng seetik sih. Kayak itu abdi naon namina Ustad apa Akang nih? Waduh, udah. Anak di SD itu paling kayaknya saya sendiri yang nggak mau dipanggil Ustad. Oh gitu, berarti Akang aja ya? Akang saja ya. Kang Sondang. Nama aja boleh sih. Oh iya. Lebih Sondang senior. aja Sondang. Saya itu gedenya karena perut aja. Tapi urusan umur saya masih kalah. muda ya. Iya. Kalau saya sama Kang Sondang kayaknya nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda, Dan raut mukanya terlihat raut Ustad saya. Oke. Baik, Kang Sondang, alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah, kemudian cukuplah. bisa hadir di podcast kita. Dan mohon maaf nih mengganggu waktunya, mengganggu kesibukannya, tentu sangat sibuk, punya aktivitas di luar sana. Tapi alhamdulillah dengan bisa hadirnya di sini berarti Kang Sondang punya apa coba? Appreciate lah. Iya. Punya apresiasi yang tidak dihilangkan dari memorinya terkait dengan dunia musik. Iya. Begitu. Intinya Kang Sondang punya niatan untuk berbagi sebenarnya. Itu Kang Andi. Kayak bisa tak apaleun ka urang ingan sa. Kang Sondang kenal tuh ka abdi. Ustad. Khawatirnya gini Bang Hafid, Kang Sondang ini merasa bahwa kok saya kayak di BAP gitu, takutnya gitu. begitu. Kita santai aja. Iya. Kita abdi nepangkeun diri heulanya biar kita saling kenal dulu. Mohon. Nami abdi Hafid. Ustad Hafid. Tong dipanggil Ustad. Sanes Ustad abdi. Rada berat Ada mawana. berat mana? Geus mah berat mau awake dipanggil Ustad di. Biasa abdi dipanggil Bang Hafid. Sareng ieu Abdi mah Andi. Ya, Andi Kang Sondang ya. Siap. Mangga eta bade nyebat Andi mangga asal ulah ustad we. Jauh soalnya. Gitu. Jadi di podcast ini kita ceritanya kita seolah-olah sebagai host, padahal bukan begitu. Kang Sondang. Oke, saya ingin mencoba masuk ya Pak Andi ke tema kita lebih tentang The Django gitu ya. Jero ya. Apa namanya? Enggak, maksudnya gini dulu Kang Sondang. Saya nggak tahu nama Sondang. Jujur sebelumnya gitu. Saya taunya Django, The Django gitu. Karena beberapa kesempatan yang lalu sebelumnya pernah melihat, pernah ikut
di atas panggung bersama Iya. gitu, sekalipun kita sebagai apa gitu ya. Gitu. Hakim garis. Ya. Nah, dan ternyata salah satu personil yang boleh dibilang personil apanya nih? Utama. Utama lah gitu. Ya vokalis, gitaris ya. Juga gitaris ya. Dulu ya. Ternyata Kang Sondang begitu. Nah, kita ingin sedikit dapat cerita nih Kang Sondang. Apa namanya? Sejarah terbentuknya The Django ini. Kita flashback ke belakang lah. Sekalipun memang hari ini Kang Sondang tidak lagi di The Django, tapi paling tidak kita bisa Flashback. flashback ya. Mengingat kembali. Nggak salah kan kalau diingat kembali begitu? Mudah-mudahan masih inget ya. Nah gitu. Ceritanya gimana nih sampai terbentuk The Django? Karena yang saya baca Iya. sekilas di beberapa Media online. media online, artikel segala macam, Jango atau Jango naon? Jango teh alat untuk ngalah impun cenah gitu. Tah mangga enak sok dicaritakeun ka abdi sareng rekan-rekan gitu tah. Oke. Mulai dari kalau secara singkatnya ya, ada kan suaranya? Ada ya. Agak ada ketikit ya Kang gitu. Aman. Gitu. Kalau ngeband mah udah lama ya, dari SMA. Oh, Kelas SMA. 2 aja udah mulai. SMA Baya. SMA Baya. Alumni SMA Baya tahun 2005. Anak Iya. 2005. Senior berarti. Senior. Mulai dari SMA ya biasa gonta-ganti ini band kesana kesini. Tahun 2009, nah itu inisiatif anak. Dibilangnya apa ya? Ya anak yang bikin nama The Django, yang pengen personil tuh seperti ini, kita genrenya seperti ini. Itu dari anak. Oh, jadi otaknya di Kang Sondang. Ya, mungkin begitu ya. Ahmad Dhaninya Dewa Ahmad Dhaninya gitu Dewa, lah. ya. Tepuk tangan Luar bro. biasa. Ya. 2009 itu. 2009. Mhm. Kita resmiin secara resminya enggak sih. Kita manggung pertama kali itu berempat, ya udah kita itu anggap kita fixkan Launching The lah gitu ya. Django. Django. Mhm. Namanya The Django. Manggung di Balai Desa Baya Barat di situ. Luar biasa benar. Acara Pak Robi waktu itu ya. Nah itu pertama kali Django ya, khususnya Django. Soalnya kita juga sama adik saya tuh kan saya Epit tuh ya beda band. Beda band, beda genre. Beda genre. Genre beda. Django ini berarti genrenya lebih ke rock ya? Garage rock ya. Garage rock. Rock Ya, and roll. Rock. Ya pada dasarnya mah ya blues lah ya. Blues ya. Blues. Nah, blues mungkin ya. Kita senang. Karena memang senang mungkin blues. basicnya Kang Sondang di situ. Sukanya Sukanya di situ. Dari sejak SMA itu. Nguliknya. SMA enggak sih. Mulai suka blues itu ya lulus SMA lah. Lulus SMA. Kalau waktu SMA malah ngepang. Apa aja genre kayaknya udah pernah nih. Ngepang, rock. Pop, Ya, pop. yang enggak dangdut kali mungkin ya. Sunda, pop Sunda. Sunda enggak. Nah ketemu, ini waktu itu sebenarnya kenapa pengen bikin Django itu inspirasi awalnya itu ya Nirvana sih. Nirvana. Nah, kan Nirvana beda lagi kan. Ya. Dia grunge, lebih ke ya rock sih ininya mah, heavy metal lah. Cuman si rock ini campur dengan blues ya begitu jadinya. Jadi memang ini pure murni aliran musik yang dibuat sendiri gitu ya. Artinya tidak ya nempel-nempel ke sana ada, ke sini ada alirannya gitu, genrenya gitu. Tapi memang The Django ini punya warna tersendiri Khas gitu. mungkin ya. Khas gitu Khas ya. ya. Kalau saya melihat gini dulu, Kang Sondang justru ketika saya kenal The Django ya 2012 dulu waktu di Cilograng itu branding tapal kuda itu saya malah nggak nyampe kepikiran ke alat buat ngalah impun itu ya. Iya. Apa korelasinya antara The Django yang tadi Kang Sondang sampaikan sama logo yang The Django tapal kuda deh. Saya pikir ini koboi-koboyan gitu lah. Saya pikir itu ada korelasinya nggak Kang? Ya, berarti itu dia masuknya ke filosofi ya. Filosofi nama Django itu sendiri ya.
anak kenapa ngambil nama Jenggo? Pertama sekali ya dari itu apa? Dari Jango itu ya. Jango. Ciri khas. Oh, Jango Jango. teh. Jango yang Jango teh fungsinya dia buat apa? kayu ya kan? Dari bambu atau kayu ya. Heeh. Kita kan Lain sirip lain tapi. bukan siripnya. Siripnya itu seperti apa ya? Dulu kita filosofikan itu sirip itu lagu kita. Oh. 4 orang itu Jango kan 4 kan ya. Iya. 4 kayu. Nah, yang impunnya itu hasilnya gitu karya kita. Karya, Oke, luar biasa. Jenggo itu. Ini yang jarang dimiliki oleh teman-teman yang Kalau- mengaku musisi. Kalau itu korelasi sama logo Sama itu. tapal kuda. Nah, Jenggo Tapi beneran tapal kuda itu ya? betul. Apa Western ya, kalau di barat tuh ya Jenggo tuh ya cowboy Cowboy. jagoan. Saya Cowboy, pikir ya. gitu. Iya. Iya, saya pikir gitu. Nah, emang nyambungnya ya kita senang rock and roll juga kan? Iya, Jadi iya. berarti ada 2 pemahaman, 2 versi ya. Iya. Satu Bisa gitu. mengangkat budaya adat, budaya bayahnya, Kearifan dengan lokal gitu kearifan ya. lokalnya dengan tadi alat untuk ngambil impun itu. Tapi sisi lain juga bisa dimaknai sebagai rock and roll Ya, mungkin. dengan ngangkat logo tapal kudanya Tapal kuda itu ya. Gitu. Cowboy itu cowboy. ya. Cowboy. Dan emang lagu khusus Jenggo itu ada. Cuman Ana doang yang tahu sendiri. Lagu khusus Lagu Jenggo. Jenggo ada. Tadi saya dengar itu yang itu bukan. Pernah dinyanyikan? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Luar biasa. Sampai hari ini Sampai hari ini belum. masih disembunyikan. Emang. Dihilangkan Mungkin tidak? Epit sedikit-sedikit tahu mungkin ya. Kalau Epit. Oke. Ya, kita serumah ya. Terus itu Kang Sondang misinya apa itu selumutan gitu? Kita waktu itu emang Ana kan ya nyiptain lagu kan sedapatnya ya. Iya, Maksudnya, iya. oh lagi ada nih, lagi apa namanya itu? Inspirasi lagi Inspirasinya kenceng. lagi Ya muncul udah, ya, kenceng ya. Dereleng bikin lagu tuh 5 menit kadang udah selesai. Oh, iya, iya, 5 iya. menit tuh satu lagu itu udah selesai. Nah, waktu itu kalau kebutuhan kenapa itu nggak Rilis, di-expose, nggak dipublis segala dirilis, macam. Waktu itu kita pilih-pilih ya. Oh iya iya. Pilih. Momentum. Kalau untuk masuk kalau untuk masuk label kan dulu kan kita sempat ini ya. Ah. Pernah lah dulu nyobain walaupun label masih label indie. Dia jadi disortir lagu-lagu itu. Dan emang lagu Jenggo judulnya sih The Django of is a Superhero itu emang belum ya. Belum di ini. Belum dipublish ya. dipublish. Belum dipublish sama Atau sekali. Bang Hafid mungkin bukan disuruh nyanyiin ya. Saya mau isinya tentang apa? Percintaan. Atau tentang si Jenggo itu yang alat impun. Si Jenggo Cowboy itu. Oh, Jenggo Cowboy. Cowboy jagoan itu. Oh jagoan. Jadi lebih ke Tentang- versi rock and roll-nya. Kisah-kisah heroik berarti ya isinya Iya. tentang Pembela kebenaran. itu bisa jadi novel Bisa nanti. bisa diwariskan nggak itu? Ana udah bilang ke Epit ya tahu kan ya? Pit, abang mah moal kudu mereyeuh lagu ya. Nah, silakan di ini moal. Epit sabeunangna nu di ti abang baheula dulu ya. Ya, Silakan. diulik Heeh, gitu ya. gitu. Cuman ya nggak usah pencipta Sondang gitu nggak usah. Jenggo Jadi aja. intinya yang masih belum rilis itu di Jenggo Satu lagi, berkisah tentang heroik ya kepala. Banyak sebenarnya. Oh banyak. Oh, banyak. Masih banyak lagu yang belum dipublish. Sealbum lebih malah. Luar biasa. Berarti total lagu yang sudah diciptakan oleh Kang Sondang selama di Jenggo itu berapa? Waduh, dihitung teh sabaraha nya. Maksudnya enggak lupa berapanya. Kira-kira aja kira-kira. Cukup 3 album malah. Wih, Luar biasa. tiga- Hari ini ada nggak 10. dokumennya? Berbentuk Nggak ada. apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jenggo yang megang semua. Jenggo. Jenggo yang megang. Epit lah yang megang mungkin. Luar biasa benar. Berarti Epit ini dapat warisan banyak ini Epit. Kita panggil nanti. kita korek di next season ya, next episode. Sudah seberapa banyak dia menguasai Eh, warisan dari Kang iya, Sondang. iya. Oke. Oke, sedikit tadi kita ngebahas Jenggo. Tapi sebelumnya saya punya penasaran nih, Kang Sondang. Kang Sondang aslinya orang mana sih? Asli, orang Bayah asli kah atau orang Indo. mana? Indo. Indo.
Indonesia. Oh, di Indonesia. Saya udah percaya aja tadinya. Saya pikir Bukan naturalisasi gitu. Bukan ya. Bukan. Indo asli. Bapak Padang, Oh, Bapak Padang. ibu orang dia asli. Ibu orang Bayah asli. Ibu. Iya tadi Tapi juga lahir di Bayah, lahir di Bayah. Lahir di Bayah, tapi di akte Tangerang. Karena kita waktu bikin akte tuh di sana. Oh, Tangerang. Bapak dulu kerja di Tangerang. Oh. di awal juga saya Tapi pikir lahirnya mah di sini. Kang Sondang ketika nama Sondang gitu kan Ya. kurang populis jadi untuk orang Sunda gitu kan. Beda sama Andi, Ujang, Asep gitu kan. Ternyata orang Padang ya. Kalau saya berarti Timur Tengah kalau Pak Hapi. Syekh. Syekh, iya. Gitu Pak Ustadz. Dan Sondang tuh sebenarnya orang Medan, bukan orang Padang. Medan Halusnya, ya, Sondang. Batak ya. Batak. Iya, nah. Sondang. Ada nama artis sendiri ke Sondang itu artinya? Kalau nanya ke emak sih, kunaon sih ngaran Sondang gitu Ah. kan. Jadi, ya itu perpaduan Sunda dan Padang jadi Oh. Sondang. Sondang, Sunda dan Padang. Eta sebenarnya. Sama berarti mirip ini, mirip dulu mantannya Bang Hapid, Bella namanya, Betawi Lampung ya bener ya. Eta nu mana mata nu mana? Ada lah pokoknya orang lain pada nggak tahu tapi saya tahu ada Betawi Lampung Bella. Kayak gitulah. Jadi Kang Andi ini ketika dia cerita sebenarnya menceritakan diri sendiri. Aduh kayaknya hawan deh. Oke. 2009 berarti ya. 2009. The Jenggo berdiri. Kemudian dari situ prosesnya berarti masih manggung-manggung tuh. Manggung. Manggung. Mulai masuk label tahun berapa? 2010 ke Jakarta berangkat. Langsung jadi? Enggak jadi. Kita di bareng anak-anak UIN ya, UIN Jakarta. Oh. Kita di situlah nge-base campnya gitu. Samping UIN manajer kita masih ya apa namanya? Mahasiswa UIN itu. Bebarengan ya produser istilahnya apa ya? Produsernya kita temen Iya. yang modalin kita, yang Ya hampir nampung persis kita kayak gitu lah. kita sekarang di merah gitu lah ya. Nah, gitu. Gotong royong. Gotong royong. Seadanya ngerintis ya bener-bener ngerintis dari awal Iya. dari ini. Masuk label tuh aduh 2012 apa ya? 2012. 2011 2012 kalau 2012 berarti saat itu ketika Kang Sondang tampil di Cilograng ya itu 2012 kalau nggak salah Iya, bareng iya Pak kali Getos. Pak Getos apa tuh yang Pagetos. yang panggung dangdut itu panggungnya. Iya, Pagetos. Iya. Itu berarti The Jenggo lagi moncer-moncernya saat itu ya. ceritanya. Mungkin. Iya. Oke, Bang Hapid, ini bisa lupa nih ada amanat nih ya, Oh, Kang Sondang. boleh. Nanti kan kalau ngobrol mah kan bisa panjang lebar gitu ya. Tapi karena ini amanat, saya sampaikan dulu. Ini Kang Sondang ada yang nitip pesan ya ke akun Zona Merah. Saya bacakan saja ya. Ya, siap. Dari akunnya Pauji underscore Ucu. Punten nitip salam buat abangku, idolaku Bang Sondang. Salam. Terima kasih banyak sudah melahirkan karya-karya kerennya dan menginspirasi kami untuk semangat ke arah yang positif. Pertanyaannya, jadi pertanyaan, berat ya. Kalau untuk kira-kira sensitif, orang potong wainya. Apakah ada terbersit untuk mengiyakan ketika semua personil di Jenggo yang masih aktif mengajak sekedar reuni live studio untuk mengobati rasa kangen kami para Jengers. Oh, Nah, The Jengers ya panggilannya. Jengers ya untuk fan. Ini semua suara rock and roll mu Bang. Terima kasih, semoga pesan ini tersampaikan. Reuni live studio Jadi katanya. maksudnya ada. gini Iya. mungkin apa namanya? Ya tadi. Jawab dulu aja. Jawab dulu Kang. Sekedar reuni katanya, ada nggak? Sekedar reuni. Kurang ngopi bareng we lah di dia. Oh, gitu. Kalau nge-gym mah itu Jenggo aja lah. Jenggo aja. Jenggo aja. Tapi di rumah masih ada gitar nggak? Gak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Ketika sudah fix meninggalkan musik, kayaknya belum pernah ya megang Semua gitar. atribut, jaket kulit,
semua udah nggak ada. Ikat kepala. Ikat kepala nggak ada. Telat euy. Apa namanya? Gelang cucuk udah Iya. udah nggak ada. Ini. Udah Maaf nggak ada nih, ya. saya mau sedikit apa namanya? Dimaafin. menyentuh apanya menyentuh dari sisi personal lah. Kita tahu kan ada beberapa musisi juga yang di level nasional gitu kan Iya, Sondang ya, yang sama-sama dulunya berkarir di dunia band kayak misalkan Uki, Peter Pan, kemudian Kang Yuki pas band gitu ya. Dan mereka berhijrah sama-sama gitu. Tapi kan maksudnya mereka apa namanya? Kadang-kadang kalau untuk mengisi sekedar untuk Acara perform, kecil gitu. atau misalkan yang sifatnya religi Iya. masih mau lah gitu Iya. dengan megang gitarnya gitu. Kang Sondang sendiri. Singkatnya jawabannya Ana hampir mirip sama kayak Uki ya. Oke ya. Uki Noah ya. Iya, Uki Peter iya. Pan atau Noah ya. Iya, oke. Lebih kayak gitu sih. Jadi udah cut Udah aja. cut ya. Cukup lah. Di cut off. Begitu ya. Jadi yang berharap Kang Sondang mainin gitar lagi, mohon maaf. Tapi kalau untuk ngopi bareng, ayo. Begitu. Main Ya, itu futsal, buat- ayo. Futsal hayu katanya tuh. Ajan Gitu. ripuh lompat nak. Ngusup hese teu bisa ya, teu bisa. Tara menang bangun nama ngusupannya kan. Ngajakan ngusup. Ya mudah-mudahan jawabannya nggak mengecewakan Ya, ya. Iya, ya. iya. Tentu ya setiap orang kan punya apa namanya punya prinsip ya. Dan kita hargai betul prinsip Kang Sondang yang artinya yaitu prinsip pribadi dan Iya, kita iya, tidak iya. boleh apa namanya Mempertanyakannya. mempertanyakan Iya seperti gitu. itu. Iya. Tapi sekedar untuk ingin tahu nggak apa-apa kita Iya, sampaikan. ini sekaligus menjawab pertanyaan warganet ya, biar Iya. tidak penasaran gitu. Betul. Tapi buat teman-teman The Jangers, jangan berarti berharap saja, yang penting itu. Tapi kalau misalkan Kang Sondang, ada anak muda datang mau belajar gitar, ajarin dong Kang Sondang. Gitu. Bisa nggak itu kalau gitu? Disuruh duduk, mau naik belajar ngaji ka dieu gitu. Nah, Mau belajar gitar kasih epit bae gitu. kasih epic aja. Oke. Luar biasa. Jelas ya? Jelas ya. Oke. Ngaji ikro-nya, bukan ngaji ini. Ikro. Gitu. Mbak. Gitu. Oke, selanjutnya Kang Sondang. 19 ya. 2019 2009. 2009. kemudian terbentuk, kemudian manggung sana sini, 2012 masuk label. Sampai tahun berapa Kang Sondang terakhir gabung di Jenggo itu? Atau gini mungkin, memutuskan untuk stop bermain Ya, musik iya, itu ya gitu terakhir maksudnya. kapan? Tahun berapa? Terakhir kayaknya waktu Ana di Kalimantan ya. Tapi 2017-an kayaknya. Udah ada rencana niatan udah mau cabut gitu. Iya. Apa maksudnya Stop gitu ya, Stop gitu. bermain musik. 2017. 2017. Pulang dari Kalimantan ya waktu itu. Kerja di Kalimantan berarti. Waktu itu Kerja. Berarti sebelum 2017 ke bawah itu masih aktif? masih Masih aktif? masih Artinya ketika pulang ke sini masih suka ngumpul, ngeband lagi gitu ya? masih pulang dari Jakarta 2017 tadi? Iya. Oke, 17. Bang Hapi deh yang nanya agak dalam ini soalnya saya nggak tega nanyanya. Apa? Yang mendasari Oh, iya. beliau ya. Saya kurang-kurang ini. Ngeri-ngeri sedap ini kayaknya. Karena takut beliau. Saya kan co-host ya, jadi hanya mensupport aja di belakang. Ya, oke. Kita ini memang Ya, menyampaikan apa-apa. yang mendasari pada akhirnya kemudian Kang Sondang oke, stop, saya berkiprah di dunia musik dan hijrah lah seperti itu. Apa sebetulnya? Ada suatu quote atau apa ya waktu itu tuh yang bikin apa? Nendang ya. Kayak apa? Bukan nampar. Nampar. Ente tahu ribuan lagu berserta cengkoknya, tapi ente baca Quran terbata-bata, itu yang bikin anak. Astagfirullahaladzim. ya. Kemana aja nih? Sondang kemana aja nih? Gitu kan. Justru yang wajibnya, yang wajibnya, kita kan wajib gak baca Quran? Iya, Wajib. wajib. Al-Fatihah kan rukun sholat ya. Iya, Salah betul. Al-Fatihah batal sholat. Batal sholatnya betul. Bahaya kan? Bahaya. Nah, Anda mikirnya, nya boting Al-Fatihah saya kayak salah keneh gitu kan. Sementara saya lagu aliran apa sih yang
nggak banyak bisa lah, ya, yang nggak paham gitu ya, banyak udah yang nggak tahu diulik gitu. betul. Sementara baca Quran masih Yasin yang setiap malam Jumat aja kadang patetot keneh gitu. Itu yang paling nendang itu, yang paling nampar gitu. Ana tahu ribuan lagu, ratusan mungkin lah kalau nggak ribuan. Tapi baca Quran Ana masih terbata-bata gitu. Nah itu yang pertama kali nampar Ana tuh. Iya. Itu mungkin kan biasanya ada momen atau momentum ya. Pada saat seperti apa itu? Apakah pada saat Kang Sondang berada di titik terendah dalam hidup, misalkan mau mudik nggak punya ongkos atau apa gitu ya, sampai masuk ke fase itu soalnya omongan Iya. barusan jadi nampar saya akhirnya. Bisa gitu ya? Iya, aduh. Ngerembet tuh. Momennya seperti apa tuh Kang Sondang? Sebenarnya Pada saat itu. waktu itu Ana dapatnya di Kalimantan itu ya, Uh-huh. di Kalimantan, dan kebetulannya Ana di Kalimantan itu stay-nya itu di pondok. Oh, Pondok iya, pesantren. iya. Di pondok pesantren, tidurnya itu yang ngelihat rutinitas anak santri, sholat berjamaah, pada ngaji. Ya udah, otomatis kan istilahnya apa ya? Kecipratan lah. Kecipratan. Iya. Dan Lingkungan itu. di sana itu anak siang tuh kerja, Hmm. siang sampai sore itu kerja, pagi sampai sore itu kerja. Malam kadang kalau lagi nggak capek ikut, walaupun nggak ngaji lah. ngerti, ya Ikut ngaji gitu. disuruh buka apa tafsir, baca kitab gundul, ya udah pegang aja dulu. Kayak apa ustadznya yang bacain gitu kan. Kita mah udah ikut aja dulu. Dan ya lama kelamaan ya karena lingkungan ya, Berapa tahun itu? setahun Setahun di Kalimantan. di Kalimantan tuh. Jadi stay di pesantren itu selama setahun berarti. Itu. Kecipratan, anak malah Ustadz, anak pengen belajar ngaji. Ente kemana wae gitu kan. Ternyata anak tuh ditunggu-tunggu sama Ustadz di sana gitu loh. Iya. Ayolah kita belajar gitu. Dan nggak apa-apa nih, kamu belajar dari Iqra lagi. Nggak apa-apa Ustadz. Yang penting saya bener. Takutnya saya dulu yang saya baca itu hurufnya itu ada yang salah Iya, gitu. betul. Nggak apa-apa Ustadz, saya ikhlas. Mau di Iqra 1 ya udah siap katanya. Udah anak belajar ngaji di sana tuh, Iya. belajar ngaji dari Iqra. Dari Iqra lagi ya. Bukan nahu sorop bukan ya, belum jauh banget. Lamun bahasa baheula mah ngaderes lain. Ya. Gitu. Ngaderes apa tuh ngaderes? Apal, baca murotal gitu kan. Terus. Itu ya paling. Berarti gejolak untuk gejolak batin ya? Belum selesai. Belum. Bari sebelum di Kalimantan tuh Ana di Jakarta dulu ya. Kalau teman-teman Jenggo kan di Ciputat ya, Tangsel. Ana waktu itu sempet setahun juga di Cipete, Jakarta Selatan. Ana tuh apa? Kerja jadi tukang gosok batu. Pernah Gosok batu maksudnya? gosok batu akik. Oh. Lagi zaman dulu Ya, tuh, lagi booming gitu. Lagi booming, lagi hits. Zaman batu akik tuh. Jadi tukang batu akik. Jadi tukang jaga toko kelontong, angkut galon, bawa gas LPG, kalau ada yang mesen gitu. Itu di situ. Karena mikirnya anak udah berapa tahun ya? Dari 2010 sampai 2016 kan tuh lumayan tuh, udah 6 tahun. Iya. Kok perasaan gini-gini aja, kok Iya. ngeband ya dulu ya mikirnya ya. Kok ngeband gini-gini aja ya gitu. Kok masih kayaknya kalau pulang ke kampung tuh kok masih ngerepotin orang tua gitu kan. Umur udah berapa, udah pengen married. Saat itu normal belum married kan. berarti belum married. Belum. married. Belum. Ya di situ lah mulai itu. Dan yang paling pertama kali anak pengen pertama kali banget yang bikin anak menggelitik hati itu ngedengar hadis Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang gimana tuh? Hadisnya yang Islam itu akan terpecah jadi 73 golongan. Iya. Nah, udah semuanya di neraka dulu, nanti baru masuk surga. Tapi yang satu golongan ini langsung masuk surga tanpa hisab. Di situ anak mikir dari di hati itu ya. Aisyah ya teh ieu Asup ke rumah masuk gitu. golongan nu bener encan gitu kan. Iya. Itu yang pertama kali anak tuh Saat masih di Jakarta itu masih berarti. di Jakarta. Ya lagi posisinya apa ya? Ya lagi merintis, lagi kerja, lagi ngeband udah mulai jarang waktu itu. Udah mulai jarang. Udah mulai jarang 2016 tuh. Cabut dari bukan cabut ya apa namanya? Digantung label lah mungkin waktu Iya, itu ya. Digantung label. Nggak ada kepastian. Teman-teman soalnya bingungnya
sama manajer teh, Sondang nggak boleh kerja. Kenapa nggak boleh kerja? Ente frontman, Hmm. Jenggo manggung tanpa kedel, tanpa dadang, tanpa pikir, tanpa Bisa. epit masih bisa. Ya. Ada additional. Tanpa vokalis, istilahnya apa ya? Ikonnya mungkin ya. Icon. Ya bukan Jenggo namanya. Dia bilang gitu alasannya. Anak mikir, oh ya udahlah. Ya nama akhirnya ya ikut aja selama Jadi sampai kurang lebih 5 tahun itu. Nah 2016 itu baru kerasa istilahnya ya. Ya udahlah anak kebetulan ada alhamdulillahnya punya ibu angkat ya. Anak nggak sengaja istilahnya, anak nggak sengaja waktu di Ciputat itu nggak sengaja. Ya kita bareng-bareng kan kalau ada rezeki mah ya. Iya. Itu ternyata dia merasa apa ya? Terbantu. Si anak ini ya merasa ditemenin, merasa dia lagi puyang-puyangnya waktu itu dia lagi ngerjain skripsi. Kuliah ditanyain sama nyokapnya tuh nggak selesai. Nggak kelar-kelar. Amaan ditemenin gitu kan. Dibantu lah. Dibantu lah Gitu istilahnya. Ternyata apa? Dia tuh merasa Terbantu lah. Apa tuh namanya? Ditolong gitu ya. ya, jadi si dia tuh merasa nganggap anak tuh kayak saudara. Dang, lo ikut ke rumah gue yuk. Dia ceritain ke ibunya begitu gitu kan. Padahal anak mah nggak, tadinya mah ya biasa aja maksudnya, Iya. nggak sengaja gitu ya. Kita kalau ada kan, Karena kedekatan kepekawanan kalau kita gitu. awalnya. Lagi begitu. ngumpul-ngumpul kalau ada ya. Berarti saat itu Kang Sondang ditinggal Ciputat itu hanya stay sebagai musisi atau sambil kuliah? Enggak, musisi. Musisi tok. aja, Tok. Pak musisi. Musisi tok. Kalau yang lain kan kayak Fikri ya. Waktu itu Kedel masih belum lulus juga kalau nggak salah. Ya. Di UIN? Masih kuliah. Kuliah di UIN? Bandung ya. Oh di Bandung. Di Bandung, Kedel. Jarang banget kita Jenggo tuh manggung full personil, jarang banget. Oh. Karena tadi kesibukan, Edisional, iya. kesibukan masing-masing. Eh. Tapi kalau vokalis nggak bisa diganti kali. Nah itu dia. Gitaris susah ya pakai edisional kan. Iya. Gitu. Vokalis, ya tadi bener. Kalau vokalisnya diganti bukan jenggot namanya. Begitu. Jadi jenggot. Jenggot. Oke, menarik ya. Artinya mendengarkan tadi kisahnya Kang Sondang dari sekian tahun berproses sebagai musisi sampai ikut audisi tingkat nasional mungkin saat itu ya. Ya, Pernah kan? Pernah. Pernah saya baca di ininya. Tapi kemudian ada satu momentum yang di situ menentukan titik balik Kang Sondang dari awalnya musisi dengan segala kesibukan dan kreasinya, kemudian berbalik arah menjadi seorang yang hijrah gitu, meninggalkan dunia musik lah begitu ya. Sekarang ngajar di sekolah. Ngajar. Ngajar apa? Kebagian ngajar. Sebenarnya awalnya fokusnya di TU. TU, kepala TU sekarang. Dan ke 2-3 tahun terakhir ini kebagian ngajar Quran. Nah, berarti ada korelasinya dengan Iya. pertanyaan yang tadi gitu. Iya. Tinggal ditukar kayak. Ya. ngajar apa namanya? Nahu apa Guru- apa murotal apa kiroah gitu Di enggak? sekolah itu ada emang ada program unggulan kita ya, tahsin tahfiz Al-Qur'an itu pakai metode Umi. Nah, kita nah kebetulan anak salah satu Gurunya. yang dipercaya Iya, oke. dipercaya sebagai ngajarnya lah, Pengajar, oke. pengajarnya. Berarti lebih ke tahfidz. Tahsin dan tahfiz. Tahsin dan tahfiz. Tahsin dan tahfidz. Ya. Ya, Ada ya. nggak pernah rindu kepikiran, ya Allah kemarin sepos lagi di panggung, di sorak-sorakin, aya rasa rindu gitu tuh? Ada. Ada ya, ada iya. Ada iya. tanda Tapi kutip tapi ya. adanya Manusiawi ya. adanya bukan manggung musikmu, Bukan. berjuangnya. Perjuangannya. Perjuangannya dulu kita bersama-samanya. Hmm. Wah, udah apa ya namanya? Udah bercucuran keringat, Iya. pengorbanan waktu, tenaga, Harta ya. yang kita rindu tuh ya waktu itu kerja kebersamaannya, Iya. silaturahimnya, kumpul-kumpulnya gitu. Kalau untuk musiknya kayaknya Sama sekali udah enggak ya. enggak.
cukup lah, Cukup. udah cukup. Cukup sekian. Pokoknya di cut off aja itu Cut nggak off, bisa nggak diperpanjang lagi masa aktifnya gitu ya buat sahabat apa The Jenger ya Ya, panggilannya, Jenger. iya. Berarti personil The Jenggo saat itu ada 4 orang. Ada berapa? 4 orang. Aslinya 4. Aslinya 4. Berarti Kang Sonda, Ebit, Edel, Didik, sama Fikri. Oke. Sekarang masih 4? Masih? Masih 4. Dengan kalau yang berarti yang masih yang lama, personil lama masih ada? 3 berarti. 3 yang lama. 1 baru. Oh, adisional. Kenapa mau ngelamar? Iya. Apa namanya hijrah? Ya, hijrah. Setelah itu nikah kapan, Kang Sondang? Berkeluarga. Nikah Apa ketika di Kalimantan tadi udah menikah atau belum. belum? Pulang dari sini ketemu di sekolah, ketemu Oh, di sini. ketemu di tempat kerja. Nah, tempat Begitu. kerja. Berarti baru ya. Berarti baru 2019. 2019. Alhamdulillah. Makanya waktu itu yang ramenya kan 2019 ganti walaupun anak 2019 nikah alhamdulillah. Oh, iya. Di baju. Di sensor aja nanti. Iya. Bilang aja ganti presiden gitu. Nanti di cek Kang Mantri TM di naon teh karena dikeresek-keresek. gitu. Oke. Apalagi Kang ini? Apalagi? Enggak gini. Apa tuh? Pertanyaannya. Oh itu ya. Oh yang dari itu ya. Enggak gini saya agak sedikit ini. Mungkin Bang Hafid tahu ya siapa saya kalau ngomong kayak gimana. Cuman tadi ada beberapa momentum pas bilang Kang Sondang tertampar. Saya jadi tertampar. Bener lagi. Iya. Mudah-mudahan podcast ini jadi wasilah Pak Andi. Betul. Untuk Pak Andi khususnya. Untuk kita semua. Kalau begitu saya kayak ngerasa salah sendiri nih kalau begitu. Oke, iya. Bang Hafid, Kang Sondang ya mohon izin juga ya nih ada di komen juga ya di akun Zona Merah terkait acara kita hari ini. Aduh, biasa kepala 4 ini udah mulai kelihatan buram. Kita zoom dulu deh. Tapi kalau misalkan kata-kata ini kan netizen ya, Kang Sondang, misalkan namun Kang Sondang, aduh kurang etis nanti kita cut, tapi mudah-mudahan dengan logo Kang Sondang bisa menerima. Ini dari Muhammad Yasha ini apa ya? Bahasanya gini ya, saya bacakan saja, mohon maaf Kang Sondang. Hey kau blues katanya gitu ya. Kenapa sih pakai ngadat gitu? Itu mungkin bahasa besti ya, kalau saya kayaknya orang-orang yang sangat kenal mungkin. BTW saha si blues teh, gitu. Mungkin di lagu yang blues ngadat. Apa tuh kok Kang Sondang komentarnya silahkan. Awalnya lagu itu tuh terinspirasi sama mobilnya drummer kita yang dulu. Pak Al. Nah, dia waktu itu punya Toyota Corolla apa Corona sih apa yang itu Corolla yang ya. jadul tuh yang agak ini tuh warna biru. Kalau ya masalah ngadat apa yang mogok kayak gitu mah kita mah ini aja. Yang penting bikin lagu gitu jadi lagu. Cuman inspirasinya ya, si blues itu mobil yang warna biru gitu. Oh, mobil ya. Cuman punya apa namanya? Ya punya arti lain juga. Blues ya kita tuh emang senangnya nge-blues dan ngadat. Iya. Iya. Jadi begitulah. kayaknya karya-karya yang Sondang ini bisa multitafsir Pandi. Iya, akhirnya gitu. Multitafsir, betul. Betul. Jadi orang bisa ya secara kontekstual gitu ya. Memang faktanya ada si blues ini adalah mobil. Tapi sisi lain juga bisa diartikan dengan yang lain. Iya, gitu. betul. Kan dari awal juga dari namanya jaga ya gitu. sudah multitafsir ya. Iya, Makanya pas tadi saya baca di komen itu maksudnya apa gitu ya? Apakah blues ini musik aliran musiknya atau yang lain ternyata mobil gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih Bang Hafid. Dari DKK iya bahasa naon ya PRTM YSP mau ngamentari Bladers pang bejakeun ka Mas Sondang mau ngajakan ngeband deui tapi hayu futsal deui biar sporty nan healthy ini gitu ta. Oke. Siapa itu?
Buku. Oh, basisnya. Oh, Pantesan. Berarti dia udah lebih tahu dari kita. Iya, makanya Iya. kayaknya futsal terus apa tadi? Kalau Iya, mau ngajak bandi, berarti udah paham betul ya beliau itu. Iya, oke siap. Komentarnya Kang Sondang? Ayo ngajan aya pikeun lompat nggak ada pikeun nendang ya hayu. Ngudag mah kuat set, pas bola deket, oh jangan nendang. Kayak gitu ya. Terus satu lagi nih. Dari akun Desyah Hida ya. Kak beneran pisan iya masih penasaran sama lagu Kumaha Aing. Siapa sih pencetusnya? Cenah, Kang Sondang. Jenggo lamun lagi sombongnya mah Jenggo mah 90% kayaknya Mm. Kang Sondang. Kang Sondang gitu ya. Oh. Jadi semua lagu, semua lagu apa namanya? Mentahannya bisa dibilang ya. iya. Kalau masalah Pit ente mau gimana melodinya silakan. Del kumaha rule blastnya ya udah silakan. Dang drumna kumaha ya udah. Tapi lirik semua. Lirik istilahnya sekarang tuh bridge ini chorusnya ana yang ini. Luar biasa. Ini jarang musik kayak gini. Ya terus gini Bang Hafid, ingat Kumaha Aing tadi itu ya, sangat bahasa lebaynya sangat melegenda lah ya. Ketika ada Kumaha Aing di Jenggo udah selesai gitu. Iya. Ya, nu lain lah gitu lamun Betul. kalau perlu mah dibikin hak patennya gitu ya. Betul. Kang Sondang yang menginspirasi lagu Kumaha Aing itu ini jadi flashback lagi ya, kita ngomongin musik lagi nih, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya yang ingetnya itu saya. Nggak apa-apa sih banyak positifnya malah ya. Yang pertama kalau ana bikin judul itu nggak yang kepikiran orang gitu yang seperti apa nggak yang standar lah gitu. Iya. Kumaha Aing, Out of the box gitu blues ya. ngadat. Apa sih blues ngadat? Nyanyian malam walaupun melo gitu. Nyanyian malam. Saya seneng tuh. Dengerin nyanyian malam itu. Maksudnya dari apa namanya? Sebenarnya strategi marketing juga ya. Iya. Untuk ini lagunya apa sih? Apa Bikin orang penasaran. judulnya tuh kok Bikin orang aneh-aneh penasaran, gitu. iya. Illegal party atau lurus jalan terus ya Saya, mungkin yang terakhir. saya maaf Kang Sondang. Saya baca judul Illegal Party inget ke zona merah saya. Ini kan Mantri bilang kemarin gitu. Ada zona merah itu karena illegal party juga kan. Iya, gitu. iya. Di saat Covid bikin party di sini dia. Dipotong deh, baik, ya motong ngomongin eta, kamar jadi potongnya, dibahas deh. Oke lanjut Kang Sondang tadi yang Kumaha Aing itu. Kumaha Aing. Kalau Kumaha Aing tuh dari kegusaran dulu ya waktu ngeband ya. Anak ngeband ya dianggapnya tuh sama masyarakat ya atau orang-orang tua tuh anak band naon sih mabok ya mabok apalagi narkoba ya dan semacam dan yang lain-lainnya seuzonnya gitulah. Kalau dulu ya Iya. ya anak pakai dengan Kumaha Aing tuh yang menyuarakan. Iya, iya. Anak band tuh nggak semuanya begitu. Ya liriknya Kumaha Aing tuh bukan Kumaha Aing Dalam arti kita bebas ngapa-ngapain bukan ya? Iya, enggak. Tapi anak enggak maling, enggak korupsi, enggak ngambil haknya orang. Dan yang pasti anak enggak giting, maksudnya enggak Iya. jauh banget anak dari insya Allah ya dari yang begitu-begituan tuh. Malah pernah punya personil kalau nanti di Nggak apa-apa, nanti di cut sensor nanti ya. gampang kalau kita nggak pernah layak punya tayang. personil ya mungkin ya karena anggapannya itu mungkin ya. Iya. Wah si Sondang mah rock and roll nih kan. Iya. Nggak mungkin dia kalau nggak nokip Iya. nggak mungkin kalau nggak Ya, giting lah. ngelinting misalkan. Giting, segala macem. Dengan tanpa dosanya dia ngelinting di depan. kamar anak bukan Iya. waktu itu lagi kumpul kan. Iya. Ngelinting. Anak kaget kan. Wih. Ngapain lo gitu kan. Kalau anak emang dari dulu ya karakternya begitu. Anak mah kalaupun maksudnya langsung to the point ya. Iya. Ya anak sebutin misalnya namanya. Woi, anak walaupun rock and roll, walaupun kita ngeblues, walaupun kayak berandalan gini pakaiannya, sorry kalau nggak kalau yang begitu mah enggak gitu. Kalau anak apa nge ini mah enggak, kalau lu awas lu
awas di sini jangan. Enggak. Ngusir enggak? Enggak. Tapi Cuma ngasih tahu. langsung kasih tahu, tahu ya. gitu Kalau ya. anak tuh emang enggak begitu. Cuman dianya mungkin merasa nggak enak ya. Balik walaupun jauh malam-malam. Dia dikasih ininya, teman anaknya tuh pulang gitu. Dan dari situ ya udah. Tapi silaturahmi sekarang jalan lain, tetap jalan gitu. Dan memang seperti yang pernah kita bahas di podcast uji coba kemarin ya, identik ya Kang Sondang ya, Iya. bahwa dunia musisi itu dunia yang seperti itu, padahal kan tidak, Tidak semua, semuanya. tidak semua. Gitu ya. Itu yang harus warganet tahu ya. Malah ada cerita yang Ana bilang apa ya? Ya Ana tuh malah bangga ya, bangga. Waktu itu kita kan dapat endorse baju, kaos, ada tuh mereknya tuh. Nggak boleh disebutin ya mereknya. Nggak boleh. Nggak usah. Nggak ngasih. Waktu itu kita di endorse, diundang di acaranya. Diundang di acaranya. Setelah selesai, Ana diundang Jenggo tuh. Istilahnya ada lagi bos besarnya gitu loh. Oh iya. Kita ketemu di kafe daerah Jakarta Barat apa ya kalau nggak salah, lupa tuh waktu itu kafenya tuh. Diundang lah kita ke sana. Udah selesai manggung itu, selesai acara distro itu. Diundang, wah kan namanya kafe lah. Iya, segala macam ada ya. Minuman disuguhin ini lah, ada begitu gitu. kan. Ngobrol ya. Ayo minum. Iya. Disediain lah ya, dijamu kita. Tadinya mah Ana mah maksudnya iya aja kan. Mereka belum ngeh gitu. Iya. Nah, Ana mah paling es teh manis lah. Es teh manis kalau enggak aqua ini atau kopi gitu ya. Lama-lama enggak, mereka ini. Aneh juga kali. Maksudnya kok dia enggak minum mungkin yang enggak itunya. Dang, minum dang. Gitu kan, nyuruh kan. Maaf Bang ya, kita mah Bang aja kan. Bang, Ana enggak minum gitu. Itu yang dua bos besarnya itu ketawa. Ketawa dengan apa ya? Gitu kan, ketawa. Bro, itu kayak nyindir ke Ana gitu. Iya. Bro, ke si saling ngobrol, tapi dikencengin gitu. Bro, kita mah nanti kalau di neraka bawa ngemingkul es balok biar nggak panas gitu. Itu. Oh iya, nyindir lah. Nyindir gitu gitu kalau nggak Iya. salah. Padahal Ana nggak ngomong apa-apa. Ah. Ana tuh, ya Ana mah nggak minum gitu. Iya. Nggak, dan Ana nggak, wih minum tuh ini begini enggak. Ana cuma bilang. Hanya bilang nggak minum aja begitu. Ana nggak Oke. minum. Di situ tuh, wah ya udah kalau Ana sih ya udah. Ana tetap pegang prinsip mau dimanapun gitu. Alhamdulillah enggak kita. Ya mungkin tahu teman-teman tuh. Ini luar biasa Pandi. Oke. Harus kita upload. Berarti Bang Habib, Kang Sona, kalau saya runtut dari awal proses DJ Jenggo terbentuk sampai hari ini, memang sih kalau saya bisa meramal gitu zaman dulu ini Kang Sonang memang arahnya ke sini loh Bang Iya. Hafid. Arahnya bakal seperti ini gitu. Jadi ada satu power saya lihat Gak ya. minum, Nggak gak minum. iya. Ngerokok tapi ngerokok dulu. Dulu ngerokok. Ngerokok. Sekarang enggak. Enggak. Kadang komentar Rokok. rokok beda. Kadang komentar rokok bener. Kang Sonang tengah rokok, tekudu lah. Silakan. Bebas. Bebas. Tenang Kang. Lung. Shoot. Nah, Soalnya ini rokok. ini soalnya kata owner zona merah di endorse gitu, jadi kita harus nampilin Kang Sonang. Mohon maaf ya. Iya, Jojong. Ini ada apa namanya produk baru katanya Kang Sondang ini dari Jarum Coklat. Ya. Jam Cafe. Pandi, buka. Mau ngerokok? Koreknya mana iya? Koreknya lung. Kang Sondang sambil ngobrol aja gitu ya. Iya. Cerita dari awal band sudah, kemudian proses hijrah sudah, sampai sekarang alhamdulillah Kang Sondang sudah istiqomah berarti dalam dunia hijrahnya gitu ya, dunia barunya gitu. Kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman musisi yang khususnya lokal lah Bayah kita ya, karena memang kita kan banyak nih anak-anak muda yang hari ini masih lagi seneng-senengnya aktif-aktifnya di dunia musik seperti itu. Ini kan katakanlah Kang Sondang ini senior begitu, senior bagi mereka dan paling tidak untuk kelas di kita di Banten Selatan sudah punya nama lah gitu. Iya. Ada pesan nggak ya dikhususkan untuk teman-teman musisi seperti itu Kang Sondang? Pesan. Jangan lewat sholat lah. Jangan lewat sholat. Kalau nggak lewat sholat, udah aja lah. Berkarya, mau ngapain juga boleh ya.
jangan lewat sholat lah. Jangan sampai bahaya lah lewat sholat mah. Duh, aing menjero euy. Aduh, deh kah. Salah manggil narasumber euy. Iya, balik euy jadi merenung di jalan ya, na motor. Banyak hal yang harus dipelajari lagi akhirnya. Korek bukan. Jadi tong loba teh ngendong eta mah. Tong loba teh ngendong. Tadi geus ngomong ke urang podcast beuting bisa nginep gitu. Istri neangan moal ya. Aduh ya. Jadi kangen istri euy. Ya intinya anak apa khususnya ya, anak khususnya kan teman-teman umumnya. Ya kita pendosa, Iya, Iya, iya. betul. Pendosa. Sepakat. mau kapan pun nggak akan bisa, nggak ada yang maksum selain beliau Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan. Sesegera mungkin kalau punya dosa apa gitu ya, mau apapun gitu. Jangan diceritakan dosanya ya, kurang-kurang baik juga kalau diumbar ya dosa itu. Segera ditobatin. Pernah kita riba, tobat, Iya. segera tobat riba. Pernah juri apapun itu, minta doa, mudah-mudahan diampuni. Iya. Dan itulah sholat loh. Sholat ya. Soalnya kenapa anak bilang sholat ya? Yang benar-benar menggugah anak untuk benar-benar pure untuk hijrah itu karena sholat. Anak di Kalimantan tuh tok belajar sholat berjamaah ya. Iya. Kalau sholat ininya mah kadang lagi malas mah kadang ya di rumah aja gitu. Sholat berjamaah tuh masya Allah, efeknya masya Allah pokoknya. Tong di engke-engkekan sholat. Kita nggak tahu dahsyatnya sholat kalau nggak sholat. Udah itu aja. Jadi lakukan dulu baru tahu kita dahsyatnya dari sholat itu. Dahsyatnya apa. sholat itu. Jangan pengen tahu dahsyatnya sholat sebelum kita melakukan sholat. Begitu. Gitu Kang Andi. Itulah paling. Sekolot umur teh 40 tahun. Lain sesak napas euy. Bukan maru rokok, bukan ini bukan. Rokok mah enggak ngepek. Kan kata Pak Mantri ya berbagi manfaat lah. Iya, Ah, betul Kang Sondang. Justru kita inginnya gini sebetulnya dari awal juga hadirnya podcast Zona Merah itu kita ingin tidak mau menyekat-nyekat ya gitu. Iya, Artinya iya. semua orang, semua kelompok, semua siapapun itu yang memungkinkan untuk memiliki nilai positif Iya. yang bisa kita share ke orang lain, kita undang ke sini untuk Betul, berbicara di kita. Karena kita mungkin nggak bisa ngomong depan orang banyak langsung. Ya, ya. Tapi paling tidak dengan media seperti ini, kita share nanti di akun YouTube kita, orang akan lihat, orang akan baca, oh ternyata memang ada nilai positifnya seperti itu Kang Sondang. Insya Allah. Mudah-mudahan Amin, sekalipun amin. kita berdua ini belum bisa menjadi orang yang baik begitu. Begitu. Proses menuju baik ya. Amin mudah-mudahan. Amin mudah-mudahan. Ayo kita bisa ngomong. Cuman awas jangan wah iya mah ustad, jangan. Enggak. Anak bukan ustad ya. Siap. Jauh banget tuh. Tapi proses menuju ustad. Tapi Ngobrol aja, memang ngobrol kita. jarang kawan, teman-teman ya tahu sendiri lah, jarang ada orang yang mempunyai kisah hidup yang sampai seperti Kang Sondang ini. Saya kira jarang Pak Andi. Gitu ya Kak. Ini yang cerita-cerita ekstrimnya belum dikeluarin padahal ini. Oi, masih ada sesi 2 nanti kita. Iya, jangan dihabis sekarang Jangan ya. sekarang. Mudah-mudahan ini cukup lah bermanfaatnya ya insya Allah. Tergantung request nanti. Kalau komennya minta dibuka lagi kita Iya. undang lagi Iya, nanti. iya, siap. Iya. Personil The Jenggo nanti kita undang. Nanti kita undang. Yang penting misi kita sudah tercapai ya. Ya, oke. Mengundang Kang Sondang untuk menggali informasi terkait hijrahnya beliau. Hari ini Babari lumayan deket. cukup terjawab lah gitu ya. Terjawab. Sebagian Kang Sondang ya, sebagian. Mungkin nanti habis ini kita ngobrol lebih intensif lagi Pak Apip. Ya, Saya siap, mau ngobrol siap. personal lah berdua. Ya, boleh. Memang kayaknya kalau Kang Andi butuh Kang Sondang. Kok saya sih? Sama saya boleh lah. Sama Iya, saya boleh. iya. Kalau nggak berani sendiri Iya, sama saya paling boleh. senang gitu kalau sharing, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang positif kayak tadi Kang Bang Hapid kayak Iya. gitu. Ulang minjem duit minta aya. Aing katabakeun euy. Baik, teman-teman semua, para penonton semua, tadi mungkin kita sudah gali beberapa informasi dari Kang Sondang, dan alhamdulillah, saya pikir ini informasi yang sangat berharga dan bernilai positif. Tentunya
tidak bisa memuaskan ya. Semua pertanyaan dan harapan dari teman-teman netizen. Betul. Kemudian yang tahu dan pernah mendengar The Zenggo pada masanya dulu. Dan kita hadirkan kawan Sondang di sini, mungkin ada yang belum puas juga mungkin. Iya. Nah, paling tidak kita bisa menghadirkan Kang Sondang dan menceritakan tadi kepribadiannya, kemudian segala kisah. Sekalipun kata Kang Sondang tadi belum semuanya, masih banyak yang belum di expose gitu ya, belum disampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi, bisa ngobrol lagi di sini, sharing lagi di podcast Zona Merah ini. Dan tentu kita bukan alat pemuas. Jadi biar Janul puas begitu. Sedikit melenceng-lenceng gak apa ya. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan kesempatannya. Teman-teman yang hadir di sini juga terima kasih. Nanti boleh hadir lagi di minggu depan ya. Kita akan undang lagi narasumber yang tentunya tidak kalah menarik dari minggu ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zona Merah milik kita.